kesabaran adalah kenikmatan yang paling baik. Ya. Saya menyebut kenikmatan yang paling baik itu dari hadis Rasulullah SAW. Kita seringkali menghadapi kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita merasa sedih, takut, atau marah, dan kita cenderung mengeluh serta menyalah-nyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan. Perasaan ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup. Tapi kita bisa terbebas dari berbagai perasaan negatif semacam itu jika kita memiliki kesabaran. Memang Allah selalu menguji kita apakah kita sabar atau tidak, sebagaimana Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan cobaan berupa ketakutan, kelaparan, atau berkurangnya harta, atau berkurangnya jiwa, dan juga berkurangnya buah-buahan. Tapi wabashiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini artinya meskipun kita itu sering menghadapi ujian-ujian yang bermacam-macam semacam ini, orang yang sabar itu tidak perlu merasa menderita amat. Ya, menderita tetapi tidak dalam, tidak sampai mempengaruhi kejiwaan kita. Orang yang imannya baik, insya Allah sabarnya juga baik. Nah, orang yang sabar itu biasanya jiwanya stabil, tidak mudah goyah, ya, tidak naik banget, tidak turun banget. Jadi kalau tahu ada gelombang emosi, itu gelombangnya kecil atau amplitudonya sempit, sehingga bisa dikatakan hidupnya itu tentram. Dan dalam sehari-hari ini, kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang senang ketika kita tertimpa bencana dan sedih ketika kita memperoleh kebaikan. Ada saja di dalam masyarakat, di dalam lingkungan gitu, ada orang-orang yang semacam itu. Jadi kalau kita itu kena bencana atau kena kesulitan, mereka bilang syukurin begitu. Dan kalau kita mendapatkan kesenangan, suatu kebaikan, mereka iri, bahkan dengki. Digambarkan oleh Allah orang semacam itu, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha, di surat Ali Imran ayat 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Oleh karena itu kita memang membutuhkan kesabaran dalam kehidupan ini. Kita pada umumnya akan merasa kesal terhadap orang semacam itu. Dan memang dalam kehidupan ini di sekitar kita pasti ada orang-orang yang berbeda-beda perilakunya. Ada yang suka memberi hadiah, ada yang suka meminta-minta, ada yang suka menghibur, dan ada juga yang suka berkeluh kesah. Ada yang suka mempermainkan orang lain, dan sebagainya. Semua itu memang diciptakan oleh Allah untuk menguji kita, agar kita itu melatih diri untuk merespon mereka masing-masing dengan cara yang baik. Jadi memang kehidupan ini dibuat seperti itu oleh Allah, agar Allah tuh bisa melihat siapa orang yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak betul-betul beriman. Orang yang betul-betul beriman itu mempunyai kesabaran. Dalam pergaulan, Allah sudah menyatakannya di Al-Quran, di surat Al-Furqan ayat 20. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan sebagian dari kamu itu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi memang begitu.
Memang sebagian digunakan oleh Allah untuk menguji kita. Fitnatan sebagai ujian. Atasbirun, apakah kalian sabar? Wa kana rabbuka basira, dan Allah tentu Tuhanmu maha melihat. Jadi kita selalu diawasi oleh Allah, dimonitor oleh Allah, bagaimana kita merespon atau bereaksi terhadap tindakan-tindakan orang di sekitar kita. Kalau kita memiliki kesabaran, maka insya Allah kita bisa merespon orang-orang di sekitar kita dengan baik. Meskipun di antara mereka ada yang cenderung membebani mental kita dengan keluh kesah. Ya. Orang kalau ada keluh kesah itu sebenarnya membebani mental kita. Maka kita biasanya nggak suka kalau ada orang keluh kesah. Kenapa nggak suka? Kita sendiri itu sudah mempunyai beban kehidupan yang belum tentu kita bisa mengatasi. Kok ada orang lain mengeluh yang kemudian itu membebani pikiran kita. Maka kecenderungan kita tidak suka kepada orang yang keluh kesah. Nah, pelajaran yang kita ambil, ya kalau kita tidak suka dikeluh kesahi, kita juga jangan keluh kesah pada orang lain. Di samping memang orang keluh kesah itu juga sekaligus membuka rahasia orang lain, dan juga termasuk ghibah. Ya. Ada juga teman atau saudara yang meminta-minta, dikit-dikit minta, atau bahkan ada yang memusuhi kita. Nah, kesabaran adalah sikap batin yang bisa menjadi penawar perasaan-perasaan negatif pada saat terjadi hal-hal yang demikian. Sabar akan membuat kita tangguh dalam menghadapi segala kemungkinan dalam hidup dan tidak merasa perlu distress. Kalau stres itu tekanan yang masih wajar. Kalau tekanan mentalnya itu makin berat, itu disebut distress. Ya. Pada kasus yang disebut pada ayat 120 tadi dari surat Ali Imran, Allah menjamin bahwa kalau kita bersabar sambil bertakwa, perlakuan mereka tidak akan menjadi beban bagi kita. Dengan kesabaran, jiwa kita menjadi stabil. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan, tidak mendatangkan bahaya kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi kuncinya kalau kita ingin tangguh dalam hidup adalah sabar. Nah, lalu apa sabar itu? Sabar adalah tetap tekun melaksanakan tugas dalam usaha mencari ridho Allah, tidak tergoda untuk berhenti melaksanakan tugas, dan tidak melenceng melakukan pelanggaran meskipun ada gangguan yang merintangi atau daya tarik yang mengalihkan arah. Jadi kita hidup ini diharapkan fokus menuju kepada Allah, atau tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Itu target hidup kita. Kalau kita fokus, maka apapun yang kita lakukan arahnya ke sana. Nah, ketika kita berjalan dalam arti menjalani kehidupan ini menuju kepada Allah atau menuju kepada ridha Allah, maka selalu saja ada rintangan-rintangan. Ketika ada rintangan, kita tidak boleh berhenti gara-gara rintangan itu, apalagi mundur. Ya. Jadi pantang mundur. Terus kalau ada iming-iming dari luar, ada daya tarik yang wah itu menarik, kita nggak belok. Jadi kita perhatian kita itu tidak tergoda oleh daya tarik yang dari luar, dan juga tidak akan berhenti gara-gara ada halangan-halangan atau hambatan-hambatan. Jadi
Memang dalam hidup itu selalu ada hambatan-hambatan semacam itu, dan juga ada daya tarik dari luar. Tinggal kita itu tetap fokus di situ atau enggak. Nah, itu namanya sabar. Jadi sabar itu sama dengan tangguh untuk melaksanakan tugas dari Allah. Jadi bukan sabar yang orang yang lemah, misalnya dia disia-siakan, kemudian dia karena tidak mampu apa-apa, ya udahlah sabar aja, disabarin, terus diam aja. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Sabar itu justru fight, ya. Justru menghadapinya itu dengan tegar. Kalau misalnya suatu saat kita perlu melawan, ya kita lawan, gitu. Ya. Nah, di samping saat menghadapi kejadian-kejadian atau situasi yang tidak sesuai dengan keinginan, sabar juga dibutuhkan ketika kita sedang melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau target atau cita-cita. Jadi kalau tadi saya mengatakan mencari ridha Allah, itu adalah final goal, ya, ultimate goal, tujuan akhir. Tetapi untuk tujuan akhir kita kan harus melakukan langkah-langkah jangka pendek. Nah, setiap langkah-langkah jangka pendek itu ada target-target tertentu. Target-target tertentu itu suka kita bilang cita-cita, atau kadang-kadang orang bilang impianku. Itu target jangka pendek. Tapi target jangka pendek itu harus lurus dengan tujuan jangka panjang, yaitu mencari ridha Allah. Ya, itu kita itu harus bisa tabah dan tangguh menghadapi itu. Misalnya, para petani itu harus sabar ketika menanam padi, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Rintangannya macam-macam. Misalnya cuaca yang panas di tengah sawah. Apakah kalau di tengah sawah itu panas lalu tidak jadi menanam padi? Misalnya lagi dengan merebaknya hama, apakah mereka lalu tidak mengurusi tanamannya yang sudah setengah perjalanan misalnya? Atau misalnya mahalnya biaya pemupukan. Itu semuanya bisa menghambat usaha pertanian. Tapi orang petani yang sabar, yang tangguh, itu tetap ditempuh. Misalnya lagi, pada saat belajar untuk menguasai ilmu tertentu, para santri dan para mahasiswa juga harus sabar. Meskipun banyak kejadian atau situasi yang membebani. Misalnya penghasilan yang menurun bagi orang tuanya. Atau orang yang menyponsori dia belajar, penghasilannya menurun, apakah dia tuh berhenti belajar atau tidak? Kalau sabar, dia tetap jalan. Misalnya juga perjalanan yang jauh dari rumah ke kampus atau ke tempat ngaji, itu juga ditempuh. Saya punya teman yang tinggalnya di Jombang, tapi secara rutin seminggu sekali belajar ngaji ke Malang, dijalani. Ya, kalau di Jakarta mungkin ngajinya di Istiqlal, rumahnya di Bintaro, itu kan jauh juga, ya. Jadi itu semuanya itu membutuhkan kesabaran. Dengan kesabaran, insya Allah mereka akan berhasil memperoleh apa yang mereka cita-citakan. Nah, contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa kesabaran adalah salah satu sikap batin yang penting dalam menghadapi kesulitan dan dalam usaha mencapai cita-cita. Jadi ada dua sisi. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, problem-problem, kita harus sabar. Terus ada kalanya kita itu ingin mencapai satu target, nah kita juga harus sabar. Ya. Jadi baik untuk menggapai kesuksesan di masa depan ataupun menghadapi situasi sekarang yang banyak mengganggu, itu kita butuh sabar. Nah, sangat beruntung orang yang memiliki kesabaran dalam hidupnya, karena hanya Allah yang bisa menciptakan kesabaran di hati seseorang. Sabar itu
kita usahakan. Tapi tidak semua orang yang berusaha sabar itu bisa menjadi sabar. Berarti orang yang berhasil sabar itu dipilih oleh Allah untuk bisa memperoleh kesabaran itu. Tanpa dipilih oleh Allah nggak bisa. Jadi oleh karena itu ketika kita kepengen sabar ya perlu berdoa mohon kepada Allah. Saya ulang, karena hanya Allah yang bisa menciptakan kesabaran di hati seseorang, maka kita mesti memohon kepadanya dan Allah akan memberi kita kesabaran bila kita memohonnya. Sebagaimana dituturkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang sahabat bernama Sa'id Al-Khudri. Dia bercerita bahwa ada sekelompok orang dari kalangan Ansor. Kalangan Ansor itu orang yang asli Madinah, yang suka minta-minta kepada Rasulullah. Jadi mereka itu ada beberapa orang yang suka datang kepada Rasulullah, terus Rasulullah mempunyai baju bagus, Rasulullah boleh nggak aku minta? Punya serban bagus atau bahkan baru begitu, Rasulullah boleh nggak aku minta? Minta itu kan macam-macam. Ada kalanya minta itu memang kepingin koleksi. Ada minta-minta itu yang memang butuh. Tapi ada orang yang minta itu kepingin mempunyai barang yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Ini zaman sekarang kan juga ada begitu. Ada pemain bola yang terkenal, terus sepak bola sudah selesai, itu kan juga kaosnya dilempar bus ke penonton. Terus yang memperoleh itu senang sekali. Bahkan bila perlu kalau orang itu menjadi legendaris, nanti kaosnya bisa dilelang dengan mahal. Nah, itu zaman dulu bukan pemain bola. Nah, Rasulullah itu seringkali dimintain seperti itu. Nah, jadi ada beberapa orang kalangan Ansor yang suka minta-minta kepada Rasulullah untuk alasan apapun. Kemudian mereka minta lagi, dan Rasulullah selalu memberinya. Rasulullah tidak pernah menolak permintaan orang. Tapi suatu saat setelah barang di rumah itu habis, Rasulullah mengatakan kepada yang minta terakhir, "Ma yakunu indi min khairin falam addakhirahu alaikum." Apapun yang aku miliki, benda apapun yang baik, tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Enggak. Jadi kalian minta akan aku kasih. Tapi pelajarannya adalah siapa yang mau menahan diri untuk meminta-minta, Allah akan memberi dia kemampuan menahan diri. Ya, artinya dia diberi sikap qanaah, menerima apa adanya. Jadi, kalau dia tidak menahan diri, ya dia akan menjadi suka minta-minta atau menjadi greedy. Wa may yastaghni yughnihillah. Orang yang kepengen mandiri itu akan Allah fasilitasi supaya dia menjadi orang yang mandiri. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Orang yang berusaha kepengen menjadi orang yang sabar, Allah akan kasih kesabaran itu. Nah, ini poin saya itu bahwa untuk kita bisa bersabar, kita mesti berusaha. Nah, sambil berusaha kita mohon kepada Allah. Karena Allah yang memberi, ya. Poinnya di situ, wa may yatasabbar, siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirullah, Allah akan membuat dia menjadi orang yang sabar. Nah, komentar terhadap kesabaran, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seorang pun yang diberi kebaikan yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibanding dengan sabar. Ini yang saya pakai sebagai judul. Ya, jadi Rasulullah mengatakan tidak ada pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibanding dengan kesabaran. Maka beruntunglah orang yang bisa sabar. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa diberi Allah kesabaran? Ada beberapa yang perlu kita usahakan. Ya, jadi kalau kita mohon kepada Allah, jangan lalu terus berdoa saja, doing nothing. Jangan. Kita minta kepada Allah, terus kita berusaha yang ke arah situ. Lalu apa saja untuk
eh, kita supaya bisa sabar. Antara lain yang saya sebutkan di sini hanya antara lain ya, bukan satu-satunya, bukan hanya itu. Pertama, kita mesti memiliki ilmu yang cukup. Ilmu untuk memahami masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita tidak mempunyai ilmu nggak bisa. Ya, kita harus punya ilmu, termasuk ilmu tentang sebab munculnya kejadian. Ilmu tentang orang-orang yang terlibat dalam kejadian. Dan ilmu tentang kemungkinan akibat yang terjadi. Jadi orang yang egois sulit untuk sabar, ya. Karena orang yang egois gak mungkin mempunyai pengetahuan yang semacam ini. Padahal ternyata sederhana. Ya, saya ulang, kepengetahuan tentang siapa saja sih yang terlibat di dalam kejadian itu. Kalau kita misalnya nggak suka dengan kejadian itu, siapa saja yang terlibat di situ. Terus tentang kemungkinan akibat yang terjadi. Kalau ini terjadian seperti ini, nanti akibatnya apa? Kalau orang yang punya ilmu tentang kemungkinan, bukan kepastian bahwa itu akan terjadi. Kita tidak mungkin mengetahui apa yang pasti terjadi nanti. Tapi kemampuan kita hanya apa yang mungkin terjadi. Maka ada kemungkinan meleset. Ya. Tapi makin kita belajar, makin kita tekuni, itu nanti makin hari makin mendekati kebenaran, mendekati besar terjadinya kemungkinan itu. Seperti misalnya GMKG. GMKG itu karena menekuni terus tentang suhu udara di daerah mana, kemudian bagaimana suhu itu panasnya matahari itu bisa mengangkat air dari laut, kemudian dipelajari seberapa cepat angin itu berjalan, ke arah mana dan sebagainya. Maka mereka bisa memperhitungkan bahwa hari Minggu siang jam 12 di Jakarta Pusat kemungkinannya hujan. Dan seringkali terjadi hujan beneran gitu. Nah itu karena mempelajari dengan teliti dan diulang-ulang terus, lama-lama bisa memprediksi. Tapi mengetahui persis tidak mungkin. Ya. Nah, memang kemampuan kita hanya segitu. Kalau kita mengetahui itu saja, maka itu insya Allah akan membantu kita untuk bisa sabar. Jadi ringkasnya bahwa kesabaran itu membutuhkan ilmu. Ini saya mengambil kutipan dari kata-kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nabi Musa ingin belajar dari Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir sudah memperkirakan nggak mungkin kamu sabar. Karena apa? Nabi Khidir tahu lingkup pengetahuannya Nabi Musa dan lingkup pengetahuannya Nabi Khidir itu beda. Dan dia tahu bahwa Nabi Musa nggak mungkin bisa mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi Khidir. Maka dia mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmunya? Jadi untuk sabar itu harus menguasai ilmu. Kalau nggak menguasai ilmu, nggak bisa. Maka beruntung orang yang rajin belajar, itu antara lain kemungkinan bisa sabar itu menjadi lebih besar. Ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman tertarik, insya Allah besok Rabu pagi saya ingin membahas tentang pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Terus apa saja yang terjadi, dan kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah membaca dan pernah mendengar ceritanya. Cuma kita mengulang cerita itu secara ringkas, secara cepat. Terus kita ambil pelajaran apa yang bisa kita ambil, kita peroleh dari pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Insya Allah besok Rabu pagi kita bahas. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari Rabu itu sibuk bekerja karena itu hari kerja, mudah-mudahan nanti saya bisa merekamnya lalu terus saya upload di YouTube, bisa dipelajari di YouTube ya.
Nah, terhadap orang-orang yang terlibat dalam munculnya masalah, jadi kejadian itu kan muncul begitu. Nah, kadang-kadang kita tidak suka dengan kejadian itu. Nah, di situ ada orang-orang yang terlibat di dalam kejadian itu. Nah, terhadap orang yang terlibat dalam munculnya masalah itu, kita akan lebih mudah bersabar kalau kita mengetahui latar belakangnya. Misalnya, orang yang terlibat itu melakukan kesalahan karena dia memang belum pernah diajari cara melaksanakan tugasnya. Ini misalnya bos terhadap karyawan. Karyawannya melakukan kesalahan. Bosnya itu melihat kesalahan itu yang dipikirkan, waduh rugi ini aku. Karena berarti ada produk yang tidak bisa dijual. Atau, wah ini rugi aku karena pekerjaannya harus mengulang, berarti work hour, jam kerjanya itu hilang. Nah, itu kalau bos itu kan mikirnya kan karena dia dipesan oleh pemilik saham, pemilik perusahaan, kamu harus menghasilkan keuntungan sekian. Dia berusaha untuk efektif, seefektif mungkin. Tapi ternyata ada karyawan yang melakukan kesalahan. Nah, pikirannya dia tuh kan, aku harus bertanggung jawab kepada bos. Ini rugi aku. Nah, kalau dia pikirannya seperti itu, dia akan marah-marah sama karyawan. Tapi kalau dia mengetahui latar belakang karyawan itu, siapa sih yang melakukan kesalahan? Oh si ini. Dia udah pernah diajari belum? Belum. Ya pantas. Ya pantas. Ya, jadi dia melakukan kesalahan itu karena dia memang belum pernah diajari bagaimana cara melaksanakan tugasnya. Atau kita memahami bahwa orang yang sedang kita mintai keterangan tidak bisa memberi penjelasan. Misalnya gini, kita tuh di bank atau di rumah sakit, pertanyaan kita itu menyangkut policy. Nah, kalau orang yang di front desk itu nggak ngerti tentang policy, ya. Jadi kita kalau minta keterangan dan orang itu tidak bisa memberikan penjelasan. Kalau kita tahu bahwa dia memang tidak diberi tugas dia tuh hanya diberi tugas teknis tanpa mengetahui kebijaksanaan di balik itu. Atau kita memahami bahwa orang tersebut tidak diberi wewenang untuk memberi penjelasan. Nah, ini kalau saya dulu sebagai wartawan itu suka tanya kepada orang, tapi karena wartawan kepengennya kan tahu dari berbagai sumber. Kalau menterinya nggak mau ngomong atau menyembunyikan sesuatu, tanya kepada bawahannya tidak menjawab. Nah, itu mesti tahu dia tidak diberi wewenang. Nah, kalau tahu mencoba bertanya, di benak itu harus ada pemahaman bahwa dia memang tidak tahu persis, tapi siapa tahu dia mau membocorkan. Nah, itu nakalnya wartawan kan di situ. Siapa tahu dia mau membocorkan. Misalnya lagi, kita tuh sering kali mendapatkan fitnah. Terhadap suatu fitnah, yang saya maksud fitnah adalah tuduhan yang tidak benar adanya, yang dilontarkan oleh seseorang. Kita bisa tetap bersabar dan tidak perlu marah-marah kalau kita memahami bahwa suatu fitnah justru akan mengangkat martabat yang difitnah. Nah, coba deh, kalau kita itu benar, jujur, tidak bersalah, kemudian kita dituduh telah melakukan kesalahan, nanti kan kita akan mengklarifikasi, dan orang mencari klarifikasi kadang-kadang langsung dari kita sendiri atau dari pihak lain yang dekat dengan kita. Nanti kalau orang tahu bahwa enggak kok, enggak begitu, maka orang yang difitnah itu kalau dia tetap sabar, derajatnya naik, martabatnya naik. Jadi fitnah justru akan mengangkat martabat setelah ada klarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar dan bahwa fitnah telah dilontarkan oleh orang yang memiliki latar belakang kedengkian. Nah, ini contohnya, itu fenomenal ini contohnya, tuduhan terhadap Ibu Aisyah, istri Rasulullah SAW yang dituduh berzina. Allah menjelaskan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum
la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Orang-orang yang membawa berita bohong itu sebenarnya kelompok dari kalian sendiri. Jangan kamu kira bahwa fitnah itu jelek. Fitnah itu justru bagus untuk kamu. Coba Allah mengatakan, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu kira bahwa fitnah itu jelek bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Itu bagus. Bagusnya di mana? Loh, dengan adanya fitnah itu terjadi kristalisasi masyarakat. Kristalisasi menjadi jelas siapa orang yang betul-betul beriman dan siapa orang-orang yang munafik. Nah, dengan jelasnya seperti itu, maka orang bisa lebih berhati-hati di dalam bergaul gitu. Siapa orang-orang yang menjadi musuh di dalam selimut, ya. Orang-orang munafik itu kan seringkali menjadi musuh di dalam selimut, dan itu lebih berbahaya daripada musuh yang jelas-jelas memusuhi kita. Nah, dengan adanya fitnah kita menjadi tahu. Terus yang kedua, tadi yang pertama harus punya ilmu ya. Yang kedua, kita bisa bersabar kalau sabar kita hanya karena Allah. Sabar semata-mata hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Sebelum berlanjut, saya kasih contoh misalnya begini. Ada seorang istri yang mempunyai suami kurang bertanggung jawab. Dia tidak memberi nafkah yang cukup. Dan seringkali suami yang tidak memberi nafkah yang cukup itu kan kurang dihormati oleh istrinya. Tapi suami namanya laki-laki maunya tetap dihormati. Nah, biasanya kalau suami itu memberi nafkah yang cukup, maka dia akan dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Karena memang dia sudah melaksanakan tugas. Tapi kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, kan kecenderungannya orang-orang itu menjadi kurang menghormati. Nah, suami ini menuntut tetap dihormati meskipun tidak memberi nafkah yang cukup. Caranya gimana? Main pukul. Nah, seringkali orang yang main pukul pada istri itu adalah suami yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya secara penuh, terutama di bidang ekonomi. Nah, istri yang diperlakukan semacam itu nggak bisa apa-apa. Dia mau minta cerai itu ada di hak cerai itu atau otoritas cerai itu ada di suami. Kalau dia minta cerai nanti dipukul malah makin parah. Terus gimana kamu? Ya sabar aja. Sabar karena takut. Nah, sabar yang semacam ini tidak menyelesaikan masalah dan tidak ada pahalanya. Sabar yang ada pahalanya adalah sabar yang semata-mata hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Sabar yang bertujuan mencari ridha Allah itu akan bertahan lama. Bertahan lama sampai akhir hayat. Sedangkan sabar yang bukan karena Allah akan hilang sampai batas tertentu. Misalnya sabar karena ketergantungan konsumsi pada seseorang. Seperti tadi, istri. Kalau istri itu tidak mampu memperoleh penghasilan untuk menutupi kebutuhannya, maka dia cenderung ya udah sabarlah. Tapi kalau dia suatu saat mendapatkan penghasilan yang cukup, maka dia akan mungkin berani ke pengadilan minta cerai, misalnya semacam itu. Ini bukan berarti saya mengajari orang untuk minta cerai, cuma saya membahas tentang kesabaran ini, ya. Oleh karena itu, kita sabar harus hanya karena Allah. Allah berfirman pendek sekali, wali rabbika fasbir. Dan hanya untuk memenuhi perintah Tuhanmu, atau hanya karena Tuhanmu, atau hanya karena mencari ridho Tuhanmu, bersabarlah. Jadi sabar yang benar hanya sabar yang karena Allah. Yang ketiga,
kita harus membuktikan kesabaran kita pada saat kejadian, tidak ditunda-tunda. Jadi ada kejadian, terus kita keluh kesah. Setelah 5 hari keluh kesah terus, dipikir-pikir, aku mengeluh juga nggak ada perbaikan. Udah, aku sabar aja. Oh, itu terlambat. Sabar itu ya pada saat kejadian itu langsung sabar. Nah, ini ada contoh bagus ya. Anas bin Malik cerita, Rasulullah SAW berjalan, lalu di tengah perjalanan itu ada seorang wanita yang sedang nangis menghadap ke kuburan. Itu rupa-rupanya kuburan anaknya. Sambil menangis di situ. Karena menangis dia cenderung untuk melihat ke bawah. Lalu Rasulullah lewat di belakangnya. Rasulullah berbisik, mengatakan pelan-pelan, ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu malah marah. Ilaika anni. Jauhilah aku. Ilaika anni, jauhilah aku. Fa innaka la tusab bi musibati. Kamu tidak tertimpa musibah yang menimpa aku. Walam ta'rifhu, dan kamu tidak tahu musibah yang aku alami. Terus Rasulullah berlalu. Dia berlalu, orang yang di belakang Rasulullah tahu kejadian itu, lalu bilang kepada wanita itu, Bu, ibu tahu nggak tadi siapa? Nggak tahu. Itu Nabi, itu Rasulullah. Wah, menyesal dia. Fa'atat bahaban Nabi. Lalu dia mengejar sampai Rasulullah sampai di rumah. Dia melihat di rumahnya itu tidak ada yang jaga. Walam tajid indahu bawabin. Tidak ada orang yang menjaga pintu itu. Langsung saja dia nyelonong masuk. Dan dia mengatakan, Rasulullah, lam a'rifka. Aku tadi tidak mengenal kamu. Aku tidak mengetahui bahwa itu tadi engkau. Jawabannya Rasulullah, innamas sabru indas sadamatil ula. Sabar itu ya pada saat kejadian pertama. Itu sudah terlambat. Apalagi dia sabarnya setelah tahu bahwa itu Rasulullah. Ya. Oke, berikutnya yang keempat, kita mesti mohon kepada Allah agar Allah memberi kita kesabaran. Tadi saya kemukakan bahwa kita tidak bisa sabar kecuali diberi oleh Allah. Maka beruntunglah siapa yang bisa sabar. Mengingat bahwa kita bisanya bersabar hanya kalau mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan karunia Allah, maka kita mesti mohon kepada Allah. Bahwa sabar itu bisa terjadi kalau ditolong Allah, itu bisa kita baca di surat 16 ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu dan tiada lain kesabaranmu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak bisa kamu sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, kamu nggak usah khawatir terhadap mereka, nggak berpengaruh, kamu sabar saja. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun, kamu nggak usah sempit dadamu, nggak usah kecil hatimu terhadap apa yang mereka lakukan. Gitu. Ya. Jadi sudah 4. Yang kelima, kita meneladani orang-orang yang sukses dalam kesabaran. Jadi dalam hidup ini kita lihat kalau ada orang yang penyabar, amati bagaimana sikap mereka ketika sabar. Terus, aku mau niru gitu. Jadi kadang-kadang kita itu kalau belajar secara teori sulit, kita tuh bisa belajar dengan contoh. Dan ini kalau dalam bisnis namanya success story, cerita yang menunjukkan kesuksesan seseorang. Nah, ini sukses dalam sabar. Kenapa sih kok bisa sabar? Allah menasihati Nabi Muhammad SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati. Dan Rasul-Rasul telah bersabar
eh, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Jadi maksudnya Nabi Muhammad suruh meniru nabi-nabi yang terdahulu yang penyabar. Nggak usah minta umatnya itu dilaknati, dikutuk oleh Allah, nggak usah. Jadi, kalau kalau ya ada yang minta dilaknati, itu kan jadi tidak sabar. Ada sih nabi yang minta umatnya itu dihancurkan, tapi setelah bersabar, seperti Nabi Nuh itu setelah bersabar 950 tahun. Kemudian baru mohon, ya Allah, ternyata mereka tidak henti-hentinya memusuhi kami gitu. Nah itu setelah sekian lama, Rasulullah itu dianjurkan tidak memohon apapun yang menimpa umatnya, dan kita lihat Rasulullah itu bisa begitu. Dia dilempari oleh pemuda-pemuda di Taif, tapi dia tidak mengutuk, tidak membalas, tidak berdoa agar mereka ditimpa bencana, nggak ada. Maka di antara para rasul itu ada orang yang masuk kategori ulul azmi, ada 5, dan di antara 5 itu yang paling tinggi kesabarannya adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah marah kepada orang-orang yang memusuhinya. Sekarang sebagai penutup, keuntungannya apa sih kalau kita bisa sabar? Keuntungannya tentu sangat menguntungkan kita. Pertama, akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita punya cita-cita, misalnya cita-citanya mendapatkan ridho Allah, maka kita akan mendapatkan ridho Allah itu. Kalau kita itu menginginkan suatu proyek keagamaan misalnya selesai, maka insya Allah akan memberikan itu keberhasilannya. Fasbir inna wa'dallahi haqq, bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu hak. Wastaghfir li dzambik, mohon ampunlah kepada Tuhanmu dan dari dosa-dosamu. Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah, sucikanlah Allah seraya memujinya, bil asyi wal ibkar, baik malam maupun siang hari, pagi maupun sore. Jadi pertama mendapatkan janji. Ayat yang lain kayaknya tidak saya cantumkan di situ, bisa dilihat di surat 40 ayat 51. Allah berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong utusan kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan mereka di dunia, dan juga akan menolong mereka di hari kiamat. Jadi orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Pertama tadi memperoleh janji Allah, yang kedua ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Lalu berikutnya bisa memperoleh ampunan, pahala, dan bahkan surga. Banyak di Al-Quran itu yang menjanjikan bahwa orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan surga. Antara lain misalnya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim di surat 13 ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Orang yang sabar karena mencari ridha Allah, meridho Tuhan mereka, dan mereka melaksanakan sholat, membayar zakat, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan mereka menolak atau merespon kejahatan dengan kebaikan, maka mereka akan memperoleh kesudahan yang baik, yaitu surga. Ada ayat lain yang tercantum di situ, illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ada juga yang ayat yang pendek sekali,
wa jazaahum bima sabaru. Saya tidak cantumkan di situ, surat Al-Insan surat 76 ayat 12 ya. Surat 76 ayat 12. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah membalas mereka dikarenakan kesabaran mereka, dibalas dengan surga dan mereka mendapatkan sutra di surga. Nah, saya kira sementara begitu ringkasnya, kesabaran akan membuat hati tenang dan jiwa stabil. Allah memberi kesabaran kepada yang meminta, dan kesabaran itu memerlukan ilmu. Kesabaran harus hanya karena Allah, dan kesabaran harus dibuktikan pada saat kejadian, dan sabar hanya bisa terjadi karena pertolongan Allah. Lalu penyabar akan memperoleh ampunan dari Allah dan juga diizinkan masuk surga. Semoga Allah memberi kita kesabaran atas segala macam rintangan untuk mencari ridha Allah.